Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang somasi yang dilayangkan oleh beberapa perkumpulan kepada Deddy Corbuzier atas postingannya di YouTube channel Deddy Corbuzier yang kemudian mendapatkan somasi dari beberapa perkumpulan, yakni organisasi penyandang disabilitas, Perhimpunan Jiwa Sehat, dan organisasi lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa melalui postingannya, Deddy Corbuzier pada saat melakukan podcast bersama Komika Mongol yang berjudul Orang Gila Nggak Kena Covid. Atas postingannya tersebut, maka kemudian memunculkan berbagai macam kritikan publik, salah satunya berasal dari organisasi penyandang disabilitas dan Perhimpunan Jiwa Sehat. Melalui postingannya, Deddy Corbuzier dianggap menghina orang dengan gangguan jiwa atau yang disingkat ODGC. Selain itu, Deddy Corbuzier itu dianggap melakukan penyesatan informasi, di mana berdasarkan pernyataan Deddy Corbuzier itu menyatakan bahwa ODGJ di seluruh dunia belum satu pun yang terpapar COVID-19. Padahal kemudian para ODGJ tersebut itu tidak pernah memakai masker sebagaimana dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Saya di sini akan membahasnya secara mendalam apakah kemudian postingan yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier itu kemudian melanggar hukum atau justru tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Baiklah, kita akan bahas melalui media saya, yakni media Angkar atau Analisis Pakar. Yang pertama, saya akan menganalisis dari segi perspektif hukum, apakah kemudian pernyataan Deddy Corbuzier melalui podcast dengan Komika Mongol itu bertentangan dengan peraturan perundangan atau justru tidak memenuhi unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu hal ini Deddy Corbuzier itu harus membuktikan apakah memang benar di seluruh rumah sakit yang ada di dunia itu kemudian ODGJ tidak ada satupun yang kemudian terpapar COVID-19. Selain itu juga Deddy Corbuzier harus membuktikan bahwa apakah di seluruh dunia seluruh ODGJ itu tidak menggunakan masker sebagaimana sudah disebutkan dalam postingan podcastnya. Tentu apabila hal tersebut tidak terbukti, maka menurut saya itu sangat kuat dugaan untuk kemudian Deddy Corbuzier dilaporkan dengan dugaan melakukan penyesatan informasi maupun penyebaran berita bohong atau hoax. Untuk itu saya kira dua hal tersebut yang harus dibuktikan oleh Deddy Corbuzier, apakah memang benar kemudian seluruh ODGJ yang ada di dunia itu kemudian tidak pernah terpapar COVID-19. Selain itu, apakah seluruh ODGJ yang ada di dunia juga tidak pernah memakai masker sebagaimana diungkapkan oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya. Untuk itu saya kira ini wilayah yang harus dibuktikan baik oleh Deddy Corbuzier maupun oleh pihak yang mengirimkan somasi. Pertanyaan berikutnya, dapatkah kemudian organisasi masyarakat itu kemudian melakukan pelaporan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier? Tentu menurut saya, organisasi masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan ODGJ atau yang berkaitan dengan penyandang disabilitas itu dapat kemudian melaporkan Deddy Corbuzier dengan dugaan pasal tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax, karena seperti yang kita ketahui bahwa subjek hukum yang diakui di Indonesia itu ada dua bagian. Yang pertama subjek hukum orang, sedangkan yang kedua adalah subjek hukum badan hukum. Tentu organisasi atau perkumpulan ini apabila dapat kemudian membuktikan bahwa organisasi yang bersangkutan adalah sebuah badan hukum yang kemudian bergerak di bidang advokasi ODGJ maupun penyandang disabilitas, maka saya kira dapat kemudian bagi organisasi tersebut untuk kemudian memiliki legal standing untuk melaporkan Deddy Corbuzier dengan dugaan menyebarkan berita bohong atau yang disebut sebagai hoax. Berikutnya yang juga menarik terkait dengan kasus ini, maka sebenarnya apa yang diinginkan oleh pihak pengirim somasi?
Tentu ini menjadi sangat dilematis bagi Deddy Corbuzier. Apakah keinginan pengirim somasi tersebut hanya ingin menghapus postingan Deddy Corbuzier, atau justru kemudian pihak pengirim somasi tersebut justru akan melanjutkan ke proses hukum selanjutnya? Tentu ini menjadi dilema bagi Deddy Corbuzier, karena apabila kemudian Deddy Corbuzier melakukan penghapusan terkait dengan postingannya, maka tentu akan menguatkan bagi pihak-pihak yang kemudian mengirimkan somasi kepada Deddy Corbuzier bahwa atas tindakan dan perbuatan Deddy Corbuzier itu tentu secara terbukti diakui oleh Deddy Corbuzier bahwa yang bersangkutan atas postingannya itu kemudian telah dianggap salah baik oleh pengirim somasi maupun oleh Deddy Corbuzier sendiri. Tentu sekali lagi ini merupakan sangat dilema baik bagi Deddy Corbuzier, karena kemudian kalau misalnya tidak dilakukan penghapusan, maka tentu bukan tidak mungkin bagi pengirim somasi untuk kemudian tetap memproses hukum terhadap Deddy Corbuzier atas perbuatan dan postingannya di media YouTube Deddy Corbuzier. Tentu di sini saya berharap mudah-mudahan baik bagi pengirim somasi maupun kepada Deddy Corbuzier untuk kemudian diselesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan cara bermusyawarah, dengan cara mediasi, sehingga kemudian tidak perlu baik bagi pengirim somasi maupun kepada Deddy Corbuzier untuk kemudian melakukan upaya hukum atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Karena saya kira hukum pidana kita itu berlaku ultimum remedium, yakni sanksi pidana itu sebisa mungkin merupakan upaya hukum terakhir setelah dilakukan upaya-upaya lain sebelumnya. Untuk itu, semoga antara pengirim somasi dengan Deddy Corbuzier itu kemudian dapat melakukan pertemuan atau kemudian dapat melakukan pembicaraan sehingga kemudian terjadi titik temu, sehingga apa yang diinginkan baik oleh pihak pengirim somasi maupun oleh Deddy Corbuzier itu dapat dicarikan solusi terbaik antara pengirim somasi dengan pihak Deddy Corbuzier. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.